Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Kartika Mukti, nomor absen 22. Saya Dinda Ayu, nomor absen 8. Saya Krisna Tiarta, nomor absen 14. Saya Muhammad Rahwidi, nomor absen 20. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang sindrom Patau Untuk memenuhi syarat keterampilan bab mutasi. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama adalah apa itu sindrom Patau, yang kedua penyebab dari sindrom Patau, yang ketiga dampak dari sindrom Patau, dan yang keempat cara menangani sindrom Patau. Jadi definisi dari sindrom Patau adalah salah satu kelainan genetik langka yang bersifat serius. Kondisi ini terjadi akibat kromosom berupa tambahan salinan kromosom 13 pada beberapa sel tubuh. Karena itu penyakit ini juga disebut trisomi 13. Jadi, kelainan sindrom Patau ini terjadi pada kromosom nomor 13 yang mengalami trisomi. Trisomi yaitu 2N+1. Trisomi adalah kelainan kromosom yang menyebabkan seseorang mengalami 3 salinan kromosom. Padahal seharusnya pada manusia yang sehat dan normal hanya mengalami 2 salinan kromosom. Nah, trisomi ini adalah kondisi genetik, artinya kelainan ini hanya bisa didapat dari warisan orang tua. Jadi di gambar sebelah kanan saya ini adalah untuk seseorang yang sehat dan normal. Bisa dilihat pada kromosom nomor 13 ini hanya memiliki 2 salinan. Tetapi yang di sebelah kiri saya adalah yang mengalami trisomi, yaitu terjadi mutasi pada kromosom nomor 13 dan menghasilkan 3 salinan. Jadi poin yang kedua adalah penyebab dari sindrom Patau. Hingga saat ini para ilmuwan tidak dapat memastikan secara pasti penyebab dari sindrom Patau tersebut. Tetapi sindrom Patau sering ditemui pada ibu hamil yang berusia 35 tahun ke atas. Namun perlu diingat bahwa sindrom ini tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh aktivitas tertentu dari orang tua. Pada sebagian besar kasus, sindrom ini bukan keturunan dan muncul secara acak saat pembuahan sel telur oleh sperma serta saat janin di dalam kandungan. Jadi poin yang ketiga adalah dampak dari sindrom Patau. Sindrom Patau ini sering ditemukan pada seorang bayi yang baru lahir. Dampak dari sindrom Patau ini yaitu yang pertama adalah bibir sumbing yang seperti yang ada di sebelah kiri saya. Yang kedua ada jari kaki atau tangan yang ekstra. Jadi pada tangan atau jari kaki bayi yang normalnya 5 jari bisa menjadi 6 atau 7 jari. Yang ketiga adalah terjadinya omfalokel. Omfalokel ini adalah kelainan lahir yang ditandai dengan keluarnya organ yang ada dalam perut bayi seperti lambung, usus, dan hati melalui pusar. Yang keempat adalah kepala berukuran kecil, dan yang terakhir adalah cacat mata. Jadi, untuk poin yang keempat yaitu adalah cara menangani dari kelainan sindrom Patau ini. Namun, karena penyebab dari sindrom Patau belum diketahui secara jelas, maka cara menanganinya pun juga belum pasti. Tapi, dokter menyarankan untuk calon orang tua mungkin bisa mengurangi resiko terjadinya sindrom Patau ini dengan menjalani tes genetik sebelum memutuskan untuk memiliki keturunan. Namun, saat ibu hamil janinnya sudah terdeteksi akan mengalami trisomi, umumnya dokter akan fokus dengan perawatan gejala kondisi ini termasuk terapi dan operasi. Metode ini akan mengurangi kelainan yang disebabkan oleh sindrom Patau. Sindrom Patau ini memiliki fakta menarik loh yang perlu diketahui oleh para calon orang tua yang ingin memiliki keturunan. Yang pertama, menurut artikel, lebih dari 9 dari 10 anak yang terlahir dengan sindrom Patau meninggal pada tahun pertama kehidupannya. Yang kedua, bayi yang mampu bertahan hidup lebih dari 1 tahun kemungkinan memiliki sindrom Patau yang tidak terlalu parah. Dan yang ketiga, sindrom ini banyak menyerang janin perempuan karena ketika sindrom Patau terjadi pada janin laki-laki, janin tersebut tidak akan bertahan hingga waktu kelahirannya. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.